dari kecil udah terbiasa jualan gorengan. Bapakku udah meninggal dari umur 12 tahun. Terus aku juga pas SMP itu kalau anak-anak lain sekolah, aku tuh di tasnya tuh penuh dengan gorengan buat dijual istirahat biar aku bisa uang jajannya itu 1.000-2.000. Terus pas SMK aku juga jadi kuli gosok. Yuk, sudah. Oke, Kak, boleh ceritain nggak sih awal kisahnya tuh seperti apa sih yang kayak bisa sukses kayak sekarang nih? Hey. Awal kisahnya pertamanya itu aku disamperin sama orang yang tidak dikenal di parkiran. Aku kan kenal kamu yang gak kenal aku. Seperti ini. Ya kan, kita di parkiran terus pas sampai toko ternyata dia satu toko sama aku dan kita kenalan gitu. Dan 1 bulan kemudian kita pacaran gitu. Awalnya terus kita karena pengen nikah cepet ya, 1 tahun nggak mungkin pakai gaji UMR dari hasil minimarket, jadi kita harus nyari usaha jualan. Tapi mungkin apa sih yang akhirnya bikin kalian yakin satu sama lain sampai akhirnya menikah? Kan kayak pacaran setahun ya? Setahun. Gitu. Apa sih yang bikin kalian yakin ya? Yakin itu kita dari sebelum pacaran ya. Ya. Jadi kita di jembatan Kalibata ya, kita saling bercerita mimpi yang sama ya. Saling bercerita membicarakan mimpi dan ternyata kok baru nemu nih cowok kayak gini dan kamu kayak Aku gimana? pun juga sama kok, ada ya cewek yang mimpinya sama Iya, aku nih, jadi nggak mau kita- main-main lagi, maunya berjuang bareng nih. Kita merasa klop ya. Jadi ya udah kita pacaran dan dari awal pacaran kita udah kayak serius aja. Dan nggak tahu kenapa ketika kita pacaran dan sambil usaha itu terbuka banget ya jalannya ya. Nah ini awalnya tuh berarti ketemu di toko yang sama. Iya. Job desk-nya sama nggak sih, Kak? Apanya? Job desk-nya. Oh beda, aku kasir dan Oh, ini aku pramusaji. pramusaji. Jadi pramusaji itu kayak di toko minimarket khusus dan itu cuma ada beberapa toko Iya, doang. ada dapur kecil dia untuk Japanese resto di situ. Oke, nah, mungkin boleh ceritain dikit nggak sih, Kak? Mungkin background keluarga kalian itu seperti apa sih? Untuk background aku sendiri, aku dari kecil udah terbiasa jualan gorengan. Bapakku udah meninggal dari umur 12 tahun. Terus aku juga pas SMP itu kalau anak-anak lain sekolah, aku tuh di tasnya tuh penuh dengan gorengan buat dijual istirahat biar aku bisa uang jajannya itu 1.000-2.000. Terus pas SMK aku juga jadi kuli gosok, ibu aku ART karena kredit hutang. Terus aku pas SMK yaitu langsung kerja di minimarket dan itu pun nggak mudah. Namanya aku ada minus banyak, pokoknya setengah dari gaji. Tapi alhamdulillah pas aku ketemu dia semua terasa lebih mudah. Mungkin Mas Baria sendiri. Kalau aku sendiri memang dari kecil SD aku suka banget cari uang sendiri buat tambah-tambahan duit jajan sekolah. Dan waktu itu sempat ada perselisihan orang tua, jadi sempat jadi pemulung juga. Kita pindah dari Lenteng Agung ke Bojonggede. Di situ kita cuman ngontrak atau tinggal di kotak yang seng. Di situ. Terus aku juga pernah sempat jadi tukang keripik Viral, terus MLM. ikut MLM juga. Baru itu habis Baru itu kerja di minimarket. Dan sebelum kerja di minimarket juga aku sempat juga jualan bakso ikan keliling di SD kayak gitu. Jadi memang aku udah berbagai macam usaha buat nyari tambahan jajan sih dari kecil, dan dipertemukan sama Kia yang memang nggak mau main-main lagi dan mau berjuang sama-sama sih. Gitu. Oke, nah sekarang juga udah sukses nih, berarti kan otomatis ngangkat derajat orang tua lah bisa dibilang. Mungkin gimana sih perasaan kalian berdua? Alhamdulillah banget ya, karena memang dulu aku rumah aja nggak punya, numpang sama nenek, terus dia juga tinggalin di rumah kontrakan gitu. Dan sekarang orang tua udah alhamdulillah tinggal di tempat yang nyaman, ya kita sih seneng banget. Itu juga salah satu motivasi kita untuk berubah kehidupannya buat bahagia orang tua. Dari kakak sendiri ada nggak sih nazar atau impian ketika oh ini kalau misalnya nanti sukses nanti gue bakal ngelakuin sesuatu gitu? Pernah waktu itu sih ya, jadi dulu kita itu di awal usaha kita sempat bilang mau umrohin nenek, ya neneknya di ini gitu. Dan alhamdulillah udah umroh kan, udah jalan umroh. Dan kita memang tujuannya ya buat bahagian orang tua, buat ngangkat derajat keluarga itu sih. Dan ini kan usaha bersama nih, Kang, ngerintis juga bareng-bareng. Itu siapa sih kayak yang awalnya ngajak nih? Yang awalnya ngajak ini ya dia gitu, karena aku suka usaha tapi aku bingung mau usaha apa. Nah dia ini
kayak berani gitu buat ambil resiko. Ya udah kita coba ini, coba usaha ini, coba online, coba jualan angkringan gitu. Ya kalau aku selagi itu menghasilkan ya aku mau oke aja gitu. Jadi sebelum ketemu dia emang kita jualan usaha yang lain-lain dulu dan itu Iya. udah berhasil ya. Iya, Tapi udah tetap berhasil. aku kan orangnya pengennya usaha bukan kerja. Jadi kalaupun kerja itu ada usaha sampingannya. Jadi aku resikonya memang pengen aku tanggung sendiri juga kan. Dan ternyata kita berdua dipertemukan dengan Iya. Lidi kan. Dan dipermudah semenjak kita bertemu lah gitu. Untuk usaha sekarang ini ngerintisnya tuh dari kapan sih Kak? Dari tahun 2015 awal. Itu dari kita repack lidi-lidian, beli lidi-lidian mentah sama orang sampai sekarang kita udah produksi Iya, dari produksi nol. sendiri, dari nol. Ya, mungkin awal mulai usaha apakah nekat atau gimana sih Kak? Dengan modal berapa sih saat itu? Nekat banget ya, modalnya cuma 100.000 dapat Dan minjem itu pula. minjem di Kasihan. Kasihan ya. Dan Iya, memang aku kan diganti nggak pas- punya uang ya. Iya, saat kita itu. nggak punya uang, jadi kita ya udah modal nekat, benar-benar nekat. Pas kita jalan usaha pun kan itu benar-benar kita memang dasarnya nggak ada modal, jadi ya itu Iya, ngegulung. memang pure dari Bukan 100.000 sistem itu kita modal kita gulungin terus. Jadi Iya, kalaupun jadi kita kita- udah usaha sampai 1 tahun pun kita nggak pakai uang keuntungan untuk pribadi kita Iya, ya kita jadi- gulungin terus untuk usaha kita yang Mas. penting cukup buat makan sama ngasih bulanan orang tua Iya. itu cukup banget. Tapi sempat mungkin ada perasaan pesimis nggak sih dalam merintis usahanya? Pernah lah, Ada. pernah. Kalau aku juga sering pesimis, selalu aku sharing. Terus kita juga pernah pada suatu saat itu dia ngerasa pengen udah nih pengen jual brand, tapi aku bilang janganlah, kita udah berjalan sejauh ini. Ketika kita udah buat 2 tahun atau 1 tahun yang 2 jalanin tahun dan lebih itu deh. kita salesnya menurun Iya, ya kita benar. sempet down dan waktu itu kan Sempat istri yang ditipu karyawan juga. ditipu karyawan juga. Jadi aku yang mempertahankan gitu. Nah itu salah satu kelebihannya ya. Jadi ketika kita berpasangan, ya kita ada yang menggandeng gitu, memperkuat satu sama lain. Mungkin gimana sih cara kalian memperkuat satu sama lainnya nih? Ya itu, jadi ya ini kan cowok yang banyak ambisi, banyak ide. Nah aku yang buat ngefokusin dia, udah deh jangan kemana-mana dulu, kita coba satu dulu sampai benar-benar satu ini maksimal, baru bolehlah nanti pindah. Dan sampai saat ini pun kita bisnis masih fokus di sini-sini aja, karena memang kalau misalkan nggak konsisten itu susah banget. Bisnis itu yang paling susah itu Iya, konsistensi. dan aku pun cukup beruntung ya ketemu Kia ini karena memang aku ambisinya banyak ide. Jadi kalaupun ketemu usaha lain ya aku pengen melenceng ya kan. Tapi Kia ini selalu pegang aku buat tetap fokus di satu usaha ini. Susah apa dan ada pengorbanan nggak sih untuk ngerintis bisnis ini? Alhamdulillahnya pas kita ketemu ya itu kita ngerasa susah banget itu sebelum kita ketemu ya. Pas udah ketemu kok kita ngerasa bener-bener mudah aja, jalan yang ada, masalah tuh ada banyak mungkin. Tapi kita saling nguatin aja ya satu sama lain. Jadi kalau ditanya susahnya apa sih pas ini susah, kayak kita lupa ya, kayak kita tak pernah ngejalanin susah deh. Dan kita kan orangnya nggak pengen main ya. Jadi kalau kita berdua tuh waktu emang usaha terus, kita nggak pernah nongkrong. Gitu. Jadi ya memang kita nggak pernah nongkrong. Happy aja ya kita ngejalanin usaha ini. Ya, tadi kan tentunya banyak bisnis tadi yang dijalanin, pastinya pernah gagal. Untuk motivasinya sendiri apa sih? Motivasinya kalau dari aku jangan pernah lupa bersyukur. Misalkan kalian masih kerja, ya udah syukurin aja kerjanya, kerjakan dengan sepenuh hati, nikmatin aja apa yang kalian punya. Toh yang menilai itu bukan atasan ataupun bukan orang, yang menilai itu Tuhan. Jadi ketika Tuhan menilai lo udah sanggup nih buat dikasih yang lebih, pasti itu akan dapat waktunya gitu. Pasti akan ada waktu terbaik buat dapetin apa yang udah kita impikan selagi kita mengerjakannya itu dengan sepenuh hati. Kalau aku sih intinya kita tahu proses dan juga mindset kita harus positif ya, karena kalau memang kita pengen sukses itu nggak ada waktu yang instan ya. Jadi semua harus ada proses. Ketika kita melalui proses yang sulit ya kita coba untuk mindsetnya positif. Jangan coba kita mengeluh, karena mengeluh itu yang nggak akan bisa Memperberat keadaan. menyelesaikan masalah. Jadi kita apapun masalahnya kita harus positive thinking supaya kita bisa menjalani proses itu untuk kemudian kita mencapai kesuksesan. Katanya juga sempat ditipu juga sama karyawan, itu dalam bentuk apa sih Kak? Dia bikin usaha di dalam usaha. Jadi aku dulu kan lagi peralihan bikin lidi mentah, beli lidi mentah dari orang, terus aku bikin lidi mentah sendiri. Nah mereka tuh bohongin kita ya, kita kan dulu borongan. Misalkan dia masak 50 kilo, ternyata dia
cuma masak 25 Karena kilo. memang kan kita otodidak, nggak ngerti keuangan, nggak ngerti Wajibnya. data stock of name, jadi kita losin kayak gitu aja ya Terus dulu. setelah itu kan sales kita drop, banyak komplain, akhirnya kita rumahkan. Setelah kita rumahkan kita baru tahu ternyata dia bikin usaha, di dalam usaha ada 5 orang karyawan kita. Jadi kita benar-benar mulai dari bawah lagi, kita produksi lagi sendiri. Tapi mungkin saat itu kerugiannya apa aja sih Kak? Kerugiannya itu kita banyak kehilangan reseller, banyak kehilangan omset juga. Terus kan kita bayar gaji dia full, tapi dia kan nggak ngasih full ke kita. Ya itu kita bisa harus mulai lagi dari nol, tapi ya nggak apa-apa, itu buat pengalaman kita aja. Nah sekarang katanya juga udah punya ratusan karyawan, bener nggak sih Kak? Alhamdulillah ya. Saat ini kita punya kurang lebih 180 orang karyawan. Untuk omsetnya berapa sih Kak? Spill dikit dong. Kalau omset kita nggak bisa bilang ya, intinya kita produksi per hari itu 3 ton tepung Paling banyak kita produksi 3 ton per hari. rata-rata. Mungkin berapa digitnya? Ada 3 digit lah per bulan. Oh iya, pokoknya ada lah, cukup buat beli beras mah. Oke, kan, Kamu ya. kan udah sukses juga nih. Banyak nggak sih Kak mungkin yang kayak dulu nggak akrab terus sekarang jadi minjem duit? Sudah biasa, nggak apa-apa ya. Kan tinggal kita meresponnya aja ya udah nggak apa-apa gitu. Ya gimana ya, kita karena semenjak usaha jadi kita benar-benar meringkeskan circle kita ya. Kita cuman ketemu keluarga, usaha, pedagang kayak gitu aja. Jadi ketika ada yang orang datang tiba-tiba muncul ya udah gitu, nggak ambil pusing. Tapi pernah ada yang sampai nominalnya gede nggak sih? Oh, nggak terlalu kita pusingin, kita lebih baik ngasih sedikit gitu ya. Iya. Misalkan dia minjem contoh ya 1 juta, kita ngasih 200.000 kayak gitu. Tapi nggak utang, jadi kita juga nggak ngarepin buat dibalik gitu. Karena kita males sih ya, kalau uang udah keluar itu ya males aja gitu. Karena memang kita dasarnya dulu kita nggak pernah hutang sama orang, dan sekarang pun kita nggak mau orang itu hutang sama kita sih. Iya, gitu. Oke, mungkin hikmah dari perjalanan hidup kalian nih apa sih? Hikmahnya banyak banget ya. Karena kita kan berpasangan ya, Iya. menjalani dari nol, dari kita belum punya usaha, terus kita pacaran, kita punya usaha, melewatin susah bareng berdua, Iya. dan memang cukup sulit ya. Kalau orang bilang, kok gampang banget sih Kok cepet prosesnya? banget sih Nggak 8 semudah itu tahun ya, gitu. karena kita ya bisa dibilang kita berani ambil resiko, kita banyak ngorbanin Iya. hal-hal anak muda yang Dan untungnya nih, dilakuin. isi aku ini memang komunikasinya baik, jadi ketika Ya, aku ada ketika perselisihan, dia mau langsung membuka diselesaikan. untuk masalah ini diselesaikan secara langsung. Itu sih. Hikmahnya apa? Hikmahnya Hikmahnya itu alhamdulillah berdua lebih mudah. Oke, mungkin terakhir nih Kak, kan kisah kalian ini inspiratif banget nih. Mungkin pesan untuk para anak muda nih, dan biasanya kan banyak juga sekarang kaum rebahan di luar Iya, sana. betul. Ya pesannya aku juga banyak dapat head comment ya kebetulan. Tapi pesannya gini, kalau misalkan kalian melihat kesuksesan iri itu wajar ya, wajar banget iri, karena kita pun ngerasa dulu ketika ada orang di atas kita, apalagi seumuran, kita merasa termotivasi Motivasi. irinya ya, dan kita berusaha untuk mencapai mereka gitu. Jadi karena kesuksesan orang itu buat pacuan ya kan, tapi jangan sampai nih sambil rebahan kayak gitu kan. Terus masalahnya sekarang tuh selalu mempermasalahkan modal itu bukan faktor utama. Jadi kalau mau usaha sekarang tuh udah gampang banget ya, ada affiliate, ada dropship, pokoknya kalian modal ngoceh aja udah bisa usaha. Itu namanya usaha ya, jadi gak usah kalian langsung ke step 100, jadi coba dulu tangga 1, 2, 3 pelan-pelan gitu. Dan ketika ini juga salah satu yang selalu kita tekankan ya, pertama untuk usaha itu jangan pakai hutang ya. Hutang 100.000 it's okay lah ya, gaji Dan bisa langsung diganti. diganti. Iya, bisa langsung diganti. Tapi kalau hutangnya sampai puluhan juta yang kalian tiap bulannya aja nggak megang, ya jangan gitu. Kecuali kalau misalkan usahanya sudah membutuhkan ekspansi, itu nggak apa-apa, banyak kan fasilitas pemerintah juga. Jadi kan itu juga udah jelas duitnya buat kemana dan gantinya dari mana gitu. Oke. Thank you ya. Oke.